Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa arijni muraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Kepada yang terhormat kakakku juga guruku Gus Batul Huda Zainal Abidin, beliau sebagai ketua umum Kasmi yang meneruskan Gus Maksum Johari, ketua umum Kasmi singkatannya Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia, dan beliau juga di Paganusa sebagai Dewan Host DPP Paganusa. Terus kepada yang terhormat sesepuh atau mungkin ada dari ormas lain, dan juga banomnya NU, baik Fatayat, Banser dan lain-lain yang selalu kami cintai. Juga kepada yang terhormat dari pihak kepolisian maupun TNI, terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya yang telah membantu lancarnya acara di siang hari ini. Niki ketinggalan buat nonton polisi, tapi pasti ada orang kudu seragam, karena begini ini tugasnya intel. Kalau udah ada itu nanti kanit intelnya, kalau tingkat polsek, kapolseknya bisa kena propam. Ya, kalau di kepolisian yang mengadili kesalahan anggota adalah propam, kalau di angkatan laut adalah pomal, kalau di angkatan darat adalah denpom. Ya, saya ngadili. Kalau di polsek gini yang di bawah kanit intel, apalagi kadang anggotanya itu ya entah pangkatnya IPTU atau apa. Kalau di Polres biasanya pangkatnya AKP kapten ya. Kalau di Polda itu Dir Intel, Kombes itu di atasnya AKBP. Kalau di TNI-nya kalau di polisi namanya Kombes besar, kalau di TNI namanya Kolonel, kalau AKBP Letkol ya. Kalau Kapolres itu biasanya AKBP, kecuali Polrestabes. Kalau Polrestabes itu Kombes. Kalau Polda Dir Intel pasti Kombes. Terus juga kepada anak-anakku Paganusa maupun Kasmi yang selalu saya cintai. Tidak lupa juga pada tokoh-tokoh Paganusa maupun Kasmi, pendekar-pendekar yang saya cintai, dan juga kepada PKL atau pedagang-pedagang yang selalu kami cintai. Juga tidak lupa dari kumpulnya Kopimda, kalau Umarok pemerintahan, kalau tingkat kabupaten atau kota itu Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kalau tingkat kecamatan ya Forkopimca, Forum Komunikasi kecamatan ya, Forum Pinca Pimpinan Kecamatan. Ada istilah-istilahnya. Ya, Forkopimda, Forkopimca, ya. Lihat dulu kan Muspida dari zaman dulu, itu dulu Muspida, pimpinan daerah. Saat ini Forkopimda itu sudah kena semua, baik Dandim, Kapolres dan lain-lain ya. Bupati kalau kabupaten, kalau kota ya wali kota. Terus kepada siapa lagi? Sudah semuanya nih. Bukan terus kelewat. Oh, Pak Kepala Desa. Ya, Pak Kepala Desa Paut Renjah. Pertama, Mbah Latif dereng. Tapi juga pada bahwa Mbah Latif itu dulu pelatih pertama bagi Paganusa Kasmi. Sebelum ada anggota itu yang satu itu Mbah Latif yang sekarang usia 70 tahun. Sedangkan untuk saya sendiri sebagai di Kasmi, sebagai jubir DPP Kasmi, bidang strategi, politik, hukum, dan organisasi. Ini ya, bidang politik, hukum, strategi, dan organisasi. Ya, memang waktu DPP harus ngerti hukum. Kalau enggak nanti anak-anak, walaupun kalau kita tamatan SD, tapi saya berguru di luar sekolah itu ya, teman-teman dari S2 Trisakti, dari S3 Unbra, dari S2 UI, ya, ada lagi yang sebentar lagi mungkin setelah doktor nanti mengajar dokter gator nanti akhirnya profesor. Jadi lingkaran saya banyak berguru pada beliau-beliau itu
ada dari Trisakti, Unbra, dari UI, yang ada di lingkaran saya, tim konsultan hukum saya. Tidak dari Islam saja, ada dari Katolik, spesialis pidana di Kediri, namanya Mas Suryo, itu orang Katolik tapi loyal kepada Pak Ganusa maupun Gasmi maupun Banser. Iya, tadi itu menandakan memang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai anak bangsa Indonesia. Oke. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga pada siang ini kita dapat bersilaturahim tanpa halangan suatu apapun. Semoga silaturahim kita ini membawa berkah manfaat fid din wa dunya akhirah, amin. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, amin. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada pembawa acara bijaksana dan seluruh panitia pada acara ini yang telah memberikan amanah kepada kami untuk memberikan sepatah dua patah kata yang sifatnya untuk sharing informasi atau pencerahan. Mulai itu kasana kiai sepuh dari muda-muda ini sharing informasi situasi terkini. Apa sih diomong? Dalam rangka silaturahim sekali Pak Ganusa Pusat Boyo, kami ingin menyampaikan ini untuk anak-anakku Pak Ganusa dan Gasmi dulu. Langsung mawon seorang anggota Pak Ganusa maupun Gasmi dawuhnya bahwa soya zinatul insan husnul huluk. Apakah zinatul insan husnul huluk itu? Perhiasan manusia, permatanya orang hidup adalah etika, permatanya orang hidup adalah totok romo, sopan santun dan adab. Jadi seorang anggota Gasmi maupun Pak Ganusa harus punya sopan santun, harus punya totok romo dimanapun kamu hidup. Karena kalau kamu tidak punya sopan santun, dimanapun kamu hidup akan dikucilkan oleh lingkungan sekitarmu. Dimanapun kamu hidup, kamu akan sengsara sepanjang masa, sepanjang hidupmu kalau tidak punya etika dan totok romo. Adab, totok romo itu harus. Dan kalau kamu bisa punya totok romo kamu bagus, adabnya baik, kamu tidak usah minta. Dampak dari sopan santun itu punya sopan santun, punya totok romo, dimanapun kamu hidup akan dihargai orang, akan dihormati orang, walaupun kamu tidak meminta terkait itu, tapi itu dampak dari kamu punya totok romo atau adab dalam bahasa Jawa. Itu didhawuhne Mbah Wasoya kita kecil ya bunaya anak cilik ingsun. Jadi zinatul insan husnul, perhiasan manusia dalam hidup adalah totok romo dan adab. Iki dirungokne dilakoni. Dan juga seorang anggota Gasmi maupun Pak Ganusa. Ini Pak Nikurien, nanti ada yang untuk makanan untuk umum masyarakat, ini untuk makanan anak Gasmi dan Pak Ganusa dulu. Harus birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuamu, terutama pada ibumu. Karena apa? Karena kamu hebat kaya apa, lek ngasih durhaka pada ibumu, ilmumu akan luntur dan musnah saat itu juga. Dan kalau terkait durhaka kepada ibu, itu urusannya juga tidak cuma dunia saja, itu sampai liang lahat. Seperti peristiwa ini pasti ingat, zaman mungkin lali rada tak eling nene, peristiwa di era Nabi Muhammad SAW namanya Alqamah. Alqamah itu sudah sakit parah tapi nggak bisa wafat, rohnya tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada jasadnya. Ini kisah nyata, bukan fiktif, terjadi betul di era sugeng Nabi Muhammad atau masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Alqamah sudah sakit parah, nggak bisa wafat. Setelah oleh Nabi Muhammad mau dibakar pakai kayu, akhirnya ibunya agak tega, baru mau memaafkan dosa-dosa anaknya yang bernama Alqamah. Setelah dimaafkan, baru rohnya bisa mengucapkan selamat tinggal pada jasad, baru Alqamah bisa meninggal.
Apakah Alqomah ahli maksiat? Tidak. Alqomah itu ada ahli ibadah. Nah ini ahli ibadah. Alqomah ahli puasa. Alqomah ahli sedekah. Berhubung wani karo ibuke, akhirnya terjadi hal seperti itu. Dan ini kisah nyata. Dulu zaman masa hidupnya Nabi Muhammad, bukan fiktif, bukan. Ini kisah nyata. Jadi niku hati-hati kalau mungkin ada yang bertanya, Pak Mo, ibu saya sudah wafat, bagaimana saya untuk berbakti mengabdi pada ibu saya, untuk birrul walidain, untuk berbakti pada ibuku. Walidain itu orang tua, walidain tasniyah alamannya yak dan nun. Tasniyah itu menunjukkan arti dua, kalau mau bersatu, kalau tasniyah dua, kalau jamak lebih dari dua, 3 sampai begitu dan sampai itu namanya jamak dalam bahasa ilmu nahwu sorot di pesantren. Kalau 1 mufrad tunggal, 2 tasniyah, kalau 2 ke atas 3 sampai polos itu jamak. Nggih. Dadi lek ibu wis wafat, setiap saat dikirimi donga terutama setelah sholat wajib. Dan kalau makamnya tidak jauh, cuma 5 kilo, 10 kilo, kadang kan ada yang wafat di Mekah. Kalau wafat di Mekah dikirimi donga. Kalau tidak jauh, ya setiap Kamis atau Jumat ziarahlah ke makam ibumu sebagai bentuk baktimu pada ibumu. Jangan cuma ziarah saja, bawalah bunga yang masih basah. Lek bapakmu bapak pisan ya kayak bunga ngesane nek ora. Karena apa? Bunga ditaruh di atas bunga yang masih basah, ditaruh di atasnya pusara ibumu. Bunga itu bisa bicara pada Tuhan, bisa memintakan ampun atas dosa-dosa ibumu yang kamu kasih bunga basah tadi. Dan kembali iso ngomong, iso matur Gusti Allah, juk nek ngapura Gusti Allah atas dosa-dosa ibumu atau bapakmu sing kamu di atas pusaranya kamu kasih bunga yang masih basah, sing diteles. Itu sebagai bentuk kita bakti kita kepada ibu kita kalau memang seandainya sudah meninggal. Dan juga seorang anggota Gasmi Paganusa harus hormat kepada, harus muliakan, harus taat pada gurunya. Tapi ada istisna, ada pengecualiannya. Kita wajib taat selama gurunya itu ada di jalur yang benar, tidak melanggar hukum agama maupun negara. Kalau gurunya atau kiainya kok melanggar hukum, kita dawuhnya Mbah Taklim Muta'alim, hukumnya kita haram untuk taat walaupun itu guru kita atau kiai kita. Kalau melanggar aturan hukum, Mbah Taklim mengatakan haram untuk taat pada guru atau kiai yang semacam itu, yang melanggar hukum. Kita wajib taat pada guru kita atau kiai kita selama kiai itu taat pada aturan hukum agama maupun negara. Awas, jangan kebiasaan enggak semoga taat maksiat, tidak, kita haram untuk taat. Kalau guru kita atau kiai kita maksiat, kita haram untuk taat, haram untuk mengikuti. Jadi kita wajib untuk mengikuti, untuk taat selama guru kita atau kiai kita selalu di jalan Allah dan juga tidak melanggar aturan negara, taat aturan agama maupun aturan negara. Ya, dia dibedakan betul. Ora wah gelap mata taat iku wah gak saya sampaikan, wah maksiat kita tidak boleh. Kalau maksiat haram hukumnya untuk taat pada guru maupun kiai ya. Terus juga harus hormat pada ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang kamu dapatkan atau juga bawa kitab barang ya harus dimulyani, untuk cangking lah enggak. Juga ilmu-ilmu yang kamu dapatkan kamu gunakan untuk kebaikan, untuk bersama-sama masyarakat di daerahmu masing-masing membangun desamu masing-masing. Dan yang ketiga, hormat konco tunggal guru atau teman seperguruan. Itu juga harus dijabarkan, karena kadang terjadi atas nama solidaritas ini anak Gasmi anak Paganusa salah dia bang, tidak boleh di Gasmi dan Paganusa. Kalau memang salah, ojo tambah dibantu, tapi diingatkan, diajak untuk kembali ke jalan yang benar. Jangan atas nama solidaritas membabi buta salah belok, tidak boleh seperti itu. Doktrin di Paganusa dan Gasmi, ajaran di Paganusa dan Gasmi, kalau walaupun itu teman kita, seperguruan kita, kalau salah harus kita ingatkan, kita ajak kembali ke jalan yang baik, kembali ke jalan yang benar. Dieling-eling, ojo tambah diiwangi dari gejolak. Memang salah, ya diingatkan dan dibina, diajak kembali ke jalan yang benar. Oke,
Ngoten ini ya untuk warga Nusagas. Sekarang yang bersifat umum kami menyampaikan terkait ilmu. Jadi anak-anak yang mondok di tempatnya Yai Sodikin, sampai harus ingat, kamu mondok di sini itu ada sebagai utusan dari desa kamu atau dari daerah kamu masing-masing. Karena kamu sebagai utusan dari desa kamu masing-masing, kamu nanti ketika pulang pasti akan dimintai oleh-oleh oleh masyarakatmu masing-masing ketika kamu kembali ke daerahmu masing-masing. Oleh karena itu, mumpung masih di pondok, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan sampai memalukan alma matermu yang bernama Pondok Hidayatul Tulab yang diasuh oleh Kiai Sodikin. Jadi sing mempeng. Jadi nanti oleh-olehnya apa durian, apa buah naga tidak. Dalam tradisi NU oleh-oleh kadang ya kon mimpin tahlil, kadang ya kon beleh ayam, beleh pitik. Tadi saya urung iso tadi dipelajari betul. Beleh ayam, mimpin tahlil, imami, mumpung masih di pondok, dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sing mumpung masih ada waktu. Karena nanti hasilnya tidak baik. Kasihan alma matermu yang bernama Hidayatul Tulab yang diasuh oleh Kiai Sodikin. Kamu sudah kembali ke desamu, enak wong takok, contoh Afif, contoh alumni sini pulang, sopo pinter menopo iso, imami iso, belepite kabeh iso, kuwi pondokan ndi? Pondokan Kiai Sodikin. Akhirnya tonggone ya, wah nek ngono anakku juga saya pondokkan di tempatnya Kiai Sodikin. Itu kalau kamu baik hasilmu nanti masyarakat seperti itu, atau sebaliknya kamu di masyarakat dikongkon imami ora iso, dikongkon apa tahlil ora iso, masyarakat juga begitu kayak pondokan di gone Kiai Sodikin. Wes ngono, wah kualitasnya pondok Kiai Sodikin cuma koyo ngono lho. Wes anake dhewe gak usah dipondokne tempat Kiai Sodikin. Jadi pondok ini bisa berkembang walaupun tidak segalanya. Salah satu lantarannya itu ya dari alumni-alumninya itu tadi. Kalau alumninya hebat-hebat, otomatis tetangga-tetangganya, pondokan mana itu? Oh, pondokan Kiai Sodikin. Oh, anakku tak pondokan di Kiai Sodikin. Intinya biar kamu tidak memalukan alma matermu, otomatis sekarang manfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika masih di pondok itu kan. Manjaya itu. Jadi apa yang kamu tekuni itu nanti kamu dapatkan. Saya kira kamu mempeng, ya nanti hasilnya juga kamu dapatkan dari rajin kamu belajar tadi. Nah, untuk menuju ke sana ada 6 perkara yang mengambil peranan penting, tapi bukan segalanya. Itu di kitab kecil. Alala tanalul ilma ila bisetatin saumbika amajmuha bi bayani. Elingo tak hasil ilmu angin nembar koro bakal tak ceritake kumpule ganti bertelo tugain wakir senwas tibarin wapulotin wasati ustadin watulis zaman. Ini ada 2 cetakan, ada yang ada alnya, ada yang tidak. Kalau ada alnya ya watulis zamani, kalau nggak ada alnya ya watulis zamani. Rupane limpat lobo sobar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Ini biar kamu cepat sukses ketika mondok di Hidayatul Tulab asuhan Kiai Sodikin. Ada 6 perkara mengambil peranan penting. Yang pertama, limpat. Limpat itu otak yang cerdas, akal yang cerdas. Tapi walaupun cerdas kayak apa, kalau nggak mau belajar ya tetap tidak bisa. Karena di kitab Abi Jamroh didawuhkan al ilmu bita'lum. Siapapun orang kalau pengen ilmu ya kudu sinau, ya harus belajar yang rajin, siapapun mereka. Dawuhnya Mbah di kitab Abi Jamroh, al ilmu bita'lum. Kamu ingin ilmu apapun kudu sinau. Dan nanti ada
kaitannya tambahan melebar sedikit. Akhirnya ke sana itu, man aradad dunya wali bil ilmi wa man aradal akhirah wali bil ilmi wa man aradahuma wali ma bil ilmi. Itu melebar sedikit. Kamu ingin sukses dalam dunia, dalam kemewahan, dalam harta, itu harus dengan ilmu. Kamu ingin sukses dalam akhirat, itu juga dengan ilmu. Dan andainya kamu ingin sukses kedua-duanya, kemewahan kamu dapatkan di akhirat juga enak, maka harus dengan ilmu. Fa'alihima man arada dunya wal ilmi wa man arada akhirah wal ilmi wa man aradahuma fa'alihima bil ilmi. Semua tetap pakai ilmu. Lah untuk mendapatkan ilmu daunnya Mbah Abi Jamroh, al ilmu bita'alum, ya kudu belajar. Lek enggak belajar ya tidak bisa. Enggak belajar ya tidak bisa. Ini untuk kelas kita itu aja, enggak usah tinggi-tinggi. Nanti ngomongin ilmu laduni kita bukan kelas kita nanti ya. Nanti ngarep laduni ini nggak turun, nggak pernah belajar, akhirnya malah nggak bisa apa-apa. Jadi kita kelas level biasa, ya al ilmu bita'alum. Ingin ilmu apapun, kamu harus belajar. Ingin ilmu mesin, ya sekolah anak STM jurusan mesin. Ingin jadi pilot pesawat, ya sekolah anak kepilotan. Ya. Ingin sekolah masalah fashion, ya sekolah di jurusan tata busana. Ada jalurnya masing-masing. Ya. Karena nanti ada kaitan, sesuatu ditangani orang tidak ahlinya, tunggulah kehancurannya, kan ada gitu. Jadi pilot sing nyetir wong tukang macul, wong pilot pala rebutan ora iso munggah-munggah, ora iso carane. Karena apa? Kalau sesuatu ditangani orang tidak ahlinya, tunggulah kehancurannya. Pilot pesawat kudu orang ahli di bidangnya itu. Sing nyopir, mohon maaf bukan merendahkan, Pak Banser sing kurang tahu sekolah pilot ya ora iso munggah. Kecuali Pak Banser yang memang sudah pernah pendidikan pilot, ya bisa. Ya, tuh, berarti lipat, walaupun lipat, cerdas nggak belajar nggak bisa. Mungkin ada yang bertanya, Pak Mu, saya oleh Allah dititipi otak yang pas-pasan, yang biasa-biasa saja. Walaupun biasa-biasa saja nggak cerdas, kalau rajin, rutin, istiqomah, itu hasilnya tetap bagus dan memuaskan. Yang pertama. Yang kedua, lobo itu mempunyai semangat yang tinggi akan ilmu-ilmu yang kamu sedang pelajari di pondok pesantren Bidatul Tulab di bawah suan Kiai Shodikin. Punya semangat yang tinggi, pantang menyerah, pantang putus asa. Dan yang ketiga, sabar. Lek ngapal neuro ngurung iso dia apalin terus, lek panggalai dia apalin terus. Kok panggala lali-lali, saya teringat di Taklim Muta'alim, Imam Syafi'i itu biasanya ngapalin top. Pada suatu saat Imam Syafi'i juga pernah mengalami hafalan sulit. Ya, itu di taklimnya itu. Sakautu ila wakin suahibdi farsadani ila tarkil ma'asi fa innal khifta fatlun min ilahin wa fatlu wa ila yutoliasi. Jadi pada suatu waktu Imam Syafi'i mengalami hafalan sulit. Akhirnya Imam Syafi'i curhat pada gurunya yang bernama Imam Waqi' Farsadani. Maka gurunya Imam Syafi'i bernama Waqi' menunjukkan pada Imam Syafi'i, ila tarkil ma'asi, wahai muridku Imam Syafi'i, apalan pengen hebat, pengen top, ila tarkil ma'asi, tinggalkanlah semua tinggalkanlah maksiat, tinggalkanlah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa fadlu wa la yutoliya. Seberapa? Fa'inal khiftu fatlun min ilahin. Karena sesungguhnya hafalan kamu yang top, yang hebat itu adalah fadl atau anugerah dari Allah. Wa fadlu wa la yutoliasi. Dan anugerah dari Allah, hafalan yang hebat itu tadi hanya diturunkan pada orang-orang yang selalu taat pada Allah. Itu kalau versi Taklim Muta'alim. Tapi kalau versi kitabnya agak besar, syarahnya Fathul Mu'in, namanya kitab I'anatul Thalibin. Hafalan yang hebat tidak dikatakan fadl dari Allah, tapi dikatakan nurullahi, dikatakan cahayanya Allah, dan cahaya Allah hanya diturunkan pada orang-orang yang selalu taat pada Allah. Mungkin ada yang bertanya atau protes, Pak Mo, saya maksiat terus tapi hafalan saya hebat. Jangan ada seperti itu. Saya malah gak ada Tuhan terus tapi hafalan saya hebat. Itu ada keterangannya di kitab Isbatul Karomah. Sesuatu hal yang melanggar aturan Allah tapi tetap hebat, punya kelebihan gak karuan, itu namanya, istilah kitab Isbatul Karomah namanya adalah istidraj, pengeluh-ngeluh. Kalau kelebihan untuk kita namanya kelebihan, kalau kelebihan untuk kelasnya kiai itu namanya maunah,
kalau di jalan Allah ya, yang dinamakan Allah. Kalau kelebihan wali itu namanya karomah, sedangkan untuk Rasul namanya mukjizat. Kalau kelebihan yang jalannya melanggar aturan Allah, itu istilahnya adalah istidrat versi kitab Isbatul Karomah. Oke, dileng-eleng. Jadi apa gumunan, wah kan dukun top, wah pengaruhan. Didelok lakune saka syariat, saka hukum agama negara didelok. Oh, wong itu gak tahu ibadah, wong mohon maaf gak merendahkan siapa-siapa, gak ingin menjauh siapa-siapa. Ini saya cuma cerita saja, tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Jadi didelok lakune, kok melanggar aturan Gusti Allah. Mohon maaf, jangan. Itu melanggar aturan Allah itu istidrat, pengeluh-eluh. Tapi wong taat, taat, berarti itu kalau kelas Kiai Maunah, kalau kelas wali ya karomah. Ya contoh lagi, saya contohkan yang mudah. Ini istidrat. Contoh yang mudah, Dajjal itu mati, urip dikabulkan Allah. Itu tapi istidrat karena langkahnya melanggar aturan Allah. Contoh Dajjal besok urip, mati, urine karo Gusti Allah dikabulkan. Tapi itu istidrat versi istilah di kitab Isbatul Karomah, karena jalannya Dajjal adalah menentang Allah dan melanggar aturan Allah. Oke, jadi dibedakan ojo kemudian awas, jangan mudah tertipu, mudah terkecoh. Jadi kontrolnya lewat di syariat bagaimana, di sisi hukum bagaimana. Kok gak pas karo hukum sehingga urip, berarti istidrat, tapi kok cocok karo aturan Gusti Allah. Lek kelas kiai jenenge maunah, lek kelas kita is kelebihan itu aja. Rupanya Pak Lopo Sopan sangune, Lopo Sopan. Yang keempat ono sangune. Nah ini terkait ono sangune untuk wali murid, lek nyangoni, lek ngasih saku, jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit kadang belajar ya mohon maaf, ini fakta loh ya. Bukan kok kita butuh dia, kita cinta uang, tidak, itu fakta. Kalau nggak pegang uang tuh lemes. Kangkang begitu udah, kalau nggak pegang uang lemes. Jadi mau belajar kan, jadi sangune ya secukupnya lah. Kalau dibeli terlalu banyak juga kurang bagus. Kemarin seperti di Boyo, anak dari Palembang itu disaku orang tuanya terlalu banyak, akhirnya nggak mikirkan pengen pelajarannya paham, tapi bingung pengen menghabiskan uangnya nggak habis-habis, akhirnya keluar dari pondok, akhirnya ikut klub Vespa, akhirnya tambah gak karu-karuan karena sakunya terlalu banyak. Jadi ngasih saku jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Yes, yang pokoknya ya suka terlalu sedikit, nggak terlalu banyak, itu dijabarkan sendiri. Ono sangune piwulangi guru. Yang kelima, piwulangi guru. Maksudnya piwulangi guru, kamu itu kalau sekolah atau ngajian aktif. Jadi jangan malah aktif sering nambal, jangan. Beda mendengarkan nambal dengan teman dan langsung dari guru kita, itu beda nanti hasilnya. Dan yang keenam, lama masanya harus diingat, kamu di pondok Bidayatul apa? Bidayatul apa tadi? Bidayatul Tulab di bawah Kiai Sodikin ini, kamu tidak selamanya. Kamu adalah utusan dari kampung kamu masing-masing, dan nanti pasti kembali ke kampung kamu masing-masing dan diminta oleh-oleh. Jadi harus diingat, ada kemungkinan kamu mungkin di sini terus, itu kemungkinannya cuma ada 3. Yang pertama, kamu dipungut mantu oleh Yai Sodikin dan mungkin di sini. Yang kedua, kamu mati syahid di sini dan dimakamkan di sini. Dan yang ketiga, kamu dipungut mantu orang desa sini dan mungkin di sini. Kemungkinan di sini terus cuma 3 itu. Selain itu, kamu pasti akan kembali ke daerah kamu masing-masing dan akan dimintai pertanggungjawaban kamu oleh kampung masyarakat masing-masing, yaitu oleh ilmu yang kamu pelajari itu. Mulanya sing mempekan, awas jangan memalukan alma mater kamu pernah pondok Bidayatul Tulab yang diasuh Yai Sodikin. Kalau masih ada kesempatan, dah sing manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tadi itu yang mengambil peran penting, tapi bukan segalanya. Terus sekarang bergeser, ini bukan umum, ya bersifat untuk umum. Saya menyampaikan terkait dawuh jeung Nabi, terkait kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan. Kiwamud dunia biar bati Asia, lek desa paut rendah
itu pengen damai, ingin makmur, ingin sejahtera tanpa gejolak. Sabdanya Nabi Muhammad, di desa Pautrenja ini harus ada 4 perkara, dieling-eling. Ini harus ada semuanya, satu tidak ada ya bahaya gejolak. Ini menurut sabda Nabi Muhammad. Awwaluha bil ulama, harus ada kiainya, kudu enek ulamae yang membimbing kita, sing urung ngerti halal haram ben ngerti halal haram, sing wis ngerti halal haram wis, sing wis ngerti halal haram wis ben tambah pinter, sing urung iso salat ben iso salat, urung iso wudu ben iso wudu. Dan seandainya kalau di sini mungkin sudah banyak kiainya, mohon maaf di mana-mana saya sampaikan, kok mungkin banyak kiainya, awas, diingat, jangan gara-gara biasanya menjelang pilpres, menjelang pilkada, jangan gara-gara rebutan aqua. Ini cuma isyarah, cuma majas, bukan makna sebenarnya. Paham ya? Jangan gara-gara rebutan aqua, jangan gara-gara rebutan teh botol. Akhirnya kehormatan kiai jatuh. Kiai kudune dadi tutunan masyarakat. Gara-gara rebutan aqua karo rebutan, gara-gara pilkada rebutan aqua karo teh botol, kiai yang asalnya kudune dadi tutunan malah dadi tontonan, isin-isini, kehormatannya malah jatuh. Dan ini mohon maaf, di Jawa sana banyak terjadi. Kalau di sini moga-moga saja tidak. Oke, hati-hati, kadang masalah pilkades gara-gara rebutan aqua, beda pilihan, iya ger, wis kepala desanya kadang wis ganti, pasti tetap musuhan. Kadang kepala desanya wis mati, wis ganti lagi, tetap musuhan, kadang bisa turun-temurun. Itu fakta di Jawa Tengah, di Salatiga, dulu tempatnya abah saya. Kalau di sini moga-moga tidak. Karena yang paling panas itu malah pilkades, karena lingkupnya kecil. Ya, itu terpanas itu malah di pilkades. Terutama yang panas bukan di yang bawah apa, yang punya tidak, biasanya di tim kader, di ring 1, karena itu yang membawa uang dan yang punya tanggung jawab besar. Panasnya di tim kader, di ring 1, karena pertanggungjawabannya moral itu paling berat ya. Ya. Jadi kudu enek kiai ini. Jadi kalau memang mungkin pilihan berbeda, jadi kita harus siap juga untuk berbeda, jangan juga siap untuk sama, karena ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan pendapat kiai, perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat pemimpin itu adalah rahmat dari Allah. Sikapi perbedaan itu dengan cara yang dewasa dan bijaksana, jangan disikapi perbedaan dengan cara kekanak-kanan dan emosional. Kalau sebuah perbedaan disikapi dengan cara kekanak-kanan dan emosional, itu adalah awal konflik, awal gejolak, dan awal kehancuran organisasi itu. Di organisasi apapun, ini bukan di organisasi kiai atau apa, pokoknya kalau disikapi secara kanak-kanakan dan secara emosional, itu adalah awal konflik, awal gejolak, dan awal untuk menuju kehancuran organisasi itu. Oleh karena itu, siaplah juga untuk berbeda, jangan juga siap untuk sama, kalian telah ulama Ramadan, dan sikapi perbedaan itu dengan cara yang bijak, arif, dan juga bijak dan cara bijak, arif, dan dewasa. Ya, beda rapopo. Kayak pilpres, beda. Malah kita bagi tugas, kue naik kono, si toe naik kono, naik 01, naik 02, aku tak naik ini. Kalau ada 02, 03, malah sama-sama musyawarah kita bagi dengan canda tawa penuh. Pemilu penuh riang gembira. Jadi begitu, orang karena perbedaan tua mbak gontok-gontokan gara-gara rebutan aqua, waduh, itu nanti muruah tokoh yang seharusnya jadi tuntunan malah jadi tontonan, ngisi. Ini saya keliling Indonesia, saya sampaikan walaupun ada kiai tokoh-tokoh besar nasional, tetap ini saya sampaikan karena kulihat walakala muran. Sampaikan apapun itu, sampaikan kebenaran itu walaupun apapun resikonya. Ya, penting kita sampaikan kebenaran apa adanya. Kita nggak cari kebenaran, tapi menyampaikan kebenaran apapun resikonya, atau walaupun pahit itu kamu hadapi. Kalau bahasanya ini boleh karena muran kan artinya pahit, walaupun itu pahit kamu rasakan, walaupun itu bahaya resikonya, kita tetap harus siap. Tapi yang kudu nyon sewu, tapi sampai lagi kudu mengukur kekuatan, harus punya penataan tim, pasukan, dan lain akses juga harus ditata. Jangan sekolah asal berani nanti bunuh diri itu. Nah, ditata peta ya, kita bicara juga harus siap.
lobby harus sia-sia. Kalau mungkin ada memperkarakan, kita harus punya koordinasi kalau di Polres, koordinasi dengan Kasat Reskrim, Kasat Intel. Kalau sudah kasus itu Kasat Reskrim yang menangani. Kalau masih jalan pengawasan itu Intel. Kita harus punya jalur-jalur seperti itu. Enggak kadang wah meduk ke panggung, ya, muncul kasus bingung. Kita harus siap segalanya, berani bicara, kita harus siap mempertanggungjawabkan apa yang kita sampaikan. Ya. Wasani biatil umaro di desa Pautreja ini harus ada pemimpin sing rahmatal alamin. Kepala desanya harus ngayomi semuanya. Pak Kepala Desa itu tidak boleh cuma merawat atau ngayomi pendukungnya saja. Siapapun orangnya kok yang mungkin di Pautreja itu adalah warga Bapak. Tidak boleh Pak Kepala Desa menganak emaskan atau menganak tirikan pada warga Bapak. Karena kalau ada yang dianak emaskan itu menyebabkan kecemburuan sosial di antara warga. Dan kalau ada yang dianak tirikan itu adalah diskriminasi dan melanggar HAM. Jadi dianak emaskan tidak boleh karena nanti mungkin terjadi kecemburuan di antara masyarakat. Dan juga tidak boleh dianak tirikan karena itu adalah diskriminasi dengan melanggar HAM. Melanggar HAM kalau tidak ada beratnya ya. Melanggar HAM ya. Geleng-geleng. Jadi kudu ngayomi kabeh, baik pendukungnya Pak Lurah maupun Pak Kepala Desa maupun tidak, harus diayomi kalau itu memang warga Pautreja. Gak peduli itu siapapun, yang penting warga Pautreja pendukung atau tidak kudu diayomi. Nama adalah itu Wasani biati Umaro yang rahmatan lil alamin, ngayomi semuanya. Ini pengen damai makmur sejahtera di desa Pautreja. Wasani asal. Terus yang ketiga, wasalisu bisahawatil anbiya. Jadi jangan sampai salah dalam memaknai ini. Kepedulian wong-wong sing sugih, orang-orang kaya pada orang-orang yang tidak punya. Tapi awas, jangan dikosa-kasih uang. Itu adalah mencetak kader-kader pemalas dan malah membunuh masa depan orang yang kamu kosa-kasih uang. Maksudnya penjabaran kepedulian orang kaya pada orang tidak punya adalah contoh, Pak Kepala Desa mungkin balai desanya kamar mandinya mungkin rusak, perlu dibenahi. Nah, ada tetangganya mungkin tukang masih nganggur. Nah, ciptakan lapangan kerja, suruh bangun kamar mandi tadi biar dapat income. Gitu maksudnya. Jangan dikosa-kasih uang. Itu menciptakan kader pemalas dan malah membunuh masa depan orang yang dikasih uang itu tadi, akhirnya malas kerja menjaga neai. Jadi jangan dikasih ikannya tapi dikasih kailnya untuk mendidik seperti itu. Lalu dikasih iwak terus wes malas nyambut gawe, malas untuk bekerja, akhirnya menjaga nih ya, pokoknya mengharapkan tok terus gak maju-maju, malah membunuh masa depan orang itu. Terus yang keempat, warobiu bitawatil fukoro. Ini dawuh Nabi, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Loh, sing dungane payu, wong miskin, wong sing orang tidak punya, yang disebut Nabi. Mulane di sini orang-orang tidak punya, wong fakir, wong melarat di Pautreja. Kalau berdoa yang baik-baik, jangan sampai berdoa yang jelek-jelek. Karena sampai berdoa jelek-jelek nanti bahaya gejolak di desa Pautreja. Jadi Nabi menyebutkan untuk tunggu wong sugih yang harus ada di Pautreja oleh pengen demam sejahtera, kudu harus ada doanya orang-orang melarat. Mulanya mungkin kepala desa soleh mungkin ingin jadi lagi. Orang semuanya orang sugih. Ini daunnya di Nabi loh, bukan mendeskripsikan orang kaya tidak, tapi saya membahas sabda Nabi dalam hal yang seperti ini. Kami tidak ingin menyinggung siapapun. Nanti wow, itu pasal pencemaran nama baik, itu penyebaran berita bohong, lain itu hukum pidana Indonesia nanti. Ini pembahasan sabda Nabi Muhammad SAW, jangan melebar ke KUHP pidana maupun perdata di Indonesia. Ya, kalau hukum Indonesia KUHP, kalau pidana perdata ya. Kalau perdata taruh data, kalau pidana kan ya terbuka itu sidangnya ya. Kadang ada yang tidak terbuka, ada yang sensitif. Kadang masalah suami istri, masalah rebut bujur itu kadang tertutup kalau itu walaupun pidana. Di mediatori rahasia kadang itu aib walaupun pidana.
Nggih, dadi donga apa sing ingin sukses, siapapun tidak cuma kepala desa tok, siapapun di desa sini ingin sukses, sering silaturahmilah kepada orang melarat di desa sini. Jangan silaturahmi tok, mintalah doa pada orang-orang yang melarat, orang-orang fakir yang ada di bawah Telenjas ini. Doanya orang fakir-fakir, dawuhnya Nabi, itu mujarab. Itu Nabi yang menyebutkan sebuah desa atau sebuah negara ingin damai makmur sejahtera, salah satunya harus ada doanya orang melarat. Doanya orang sugih, doanya orang melarat. Ya. Ini yang dawuh Nabi. Keterangannya mungkin ada di kitab Rodo Nasihin. Ya, yang asli itu kan menjabarkan dunia, tapi kita perkecil ke desa. Sekalian apabila negara yang kita perkecil, kita kondisikan sesuaikan dengan situasi forum, karena dicontohkan desa. Itu selanjutnya kami ingin menyampaikan tadi nyapo Paganusa Gasmi atau masyarakat kadang kok hormat yang kiai mulia nih kiai. Jadi kita biar tidak hanya ikut-ikutan sabda Nabi Muhammad SAW terkait kehebatan kiai, terkait kehebatan ulama, terkait keistimewaan ulama. Dawuhnya Nabi, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akromawah, wa man akromawah fa ma'ul jannah. Kalau ada orang kok mau memuliakan kiai, itu sesungguhnya sama dengan memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang kok memuliakan Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang itu memuliakan Allah. Dan siapa orang memuliakan Allah, maka tempat kembalinya adalah surga. Itu dawuh Nabi. Dawuh Nabi lagi, sabda Nabi terkait kehebatan ulama, keistimewaan ulama. Man nadoro ila wajil alim nadrotan favariyabiyah halakawu mintilkan nadroti malakan yang sawfirullahu ila yaumil qiyamah. Jadi kok ada orang desa Telenjas kok mau memandang pada Mbah Yai Sodik, mau melihat dengan perasaan bahagia, tidak dengan penuh kebencian. Kalau kebencian tidak dibahas di sini, yaitu melihat Mbah Yai Sodik dengan perasaan bahagia dan senang yang tidak melanggar syariat. Itu setiap pandangan kamu semua itu pada Mbah Yai Sodik itu oleh Allah akan dijadikan malaikat satu, dan malaikat satu itu oleh Allah diperintahkan untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa kamu yang mau melihat Yai Sodik tadi mintakan ampunan atas dosa-dosa kamu sampai yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Itu lemandangnya sekali, lemandangnya 300 kali. Ya oleh Allah diciptakan 300 malaikat, dan malaikat 300 tadi diperintahkan Allah untuk memohonkan ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh orang mau mandangi Sodik tadi sampai hari kiamat. Dalilnya mana? Tapi melihat Yai Sodik tidak penuh kebencian, tapi dengan perasaan bahagia dan nyaman. Terus sabdanya Nabi Muhammad lagi terkait kehebatan ulama. Ini yang tidak usah modal uang, tapi ibadah. Ngoten Pak Banser. Banser itu kakak, saudara tua kita. Pak Ganusa dan kami itu lahirnya di Banser. Banser tahun berapa saya lupa. Patayat tahun 50 itu berapa itu ya. Jadi Patayat dulu asalnya belum terus Banom, akhirnya dari Banom itu tahun 50, agak lupa saya. Itu saudara-saudara kita. Kita perlu berguru pada Banser dan Patayat. Kalian saudara-saudara kita, senior-senior kita. Kalau Gasmi lahir 11 Januari 66, sedangkan Pak Ganusa 3 Januari 86. Ya, Gasmi 11 Januari 66. Kalau Pak Ganusa 3 Januari 86. Ngerti? Jadi udah nopo terus sekarang sabda Nabi terkait kehebatan ulama lagi. Man sofa liman fagan nama sofahani. Jadi sing laki-laki ya jabat tangan dengan Mbah Yai Sodik, sing perempuan ya jabat tangan dan punya Sodik. Itu kamu kok melakukan seperti itu, sabdanya Nabi Muhammad, kamu kok mau jabat tangan dengan Mbah Yai Sodik, dawuh Nabi Muhammad itu diberi pahala seperti jabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad ketika masih hidup atau ketika masih sugeng.
Ini yang sabda Nabi Muhammad sendiri, keterangannya ada di kitab Tangkil Qol ada, di Duratul Nasin ada ya. Ini sifatnya afdhalul a'mal ya, tadi untuk merangsang kita semangat beribadah kepada Allah ya. Batas afdhalul a'mal merangsang kita untuk beribadah kepada Allah, untuk semangat itu. Ya. Jadi atau mungkin ada kiai lain tidak harus Mbak Sodik tidak, mungkin aku masih betul apal nama-nama yang lain, mohon maaf Mbak kiai-kiai yang lain, kalau ada jabat tangan pada kiai itu diberi pahala seperti jabat tangan langsung dengan Nabi Muhammad ketika masih hidup. Terus sabda Nabi lagi terkait kehebatan kiai, manzaro aliman fagana mazaroni, itu maknanya ada dua. Kalau kiainya masih hidup berarti kamu di daerah kamu masing-masing silaturahmilah pada kiai-kiai kamu, kiai-kiai NU di daerah kamu masing-masing. Kamu kok mau siluan kepada kiaimu di daerah kamu masing-masing, kiai-kiai NU-mu itu, kamu diberi pahala seperti sowan datang pada Nabi Muhammad ketika masih hidup. Dan mungkin yang belum bisa umroh, belum bisa haji, belum bisa ke makamnya Nabi Muhammad SAW, tadi manjaro aliman yang makna ke arah yang sudah wafat, kamu ziarahlah ke makam di desa kamu masing-masing, ke makam kiai-kiai ngalim NU di daerah kamu masing-masing. Itu menurut Nabi Muhammad pahalanya seperti kamu langsung ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seorang belum bisa kaji, belum bisa umroh, belum bisa ke makamnya Nabi Muhammad, ada diberi petunjuk oleh cabutnya Nabi Muhammad, manzaro aliman wa kana mazaroni, kamu ziarah di desa kamu masing-masing kepada kiai-kiai ngalim NU di kampung kamu masing-masing, itu pahalanya seperti kamu langsung sowan ke makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, enteng, tidak usah keluarkan uang sama sekali, tapi ke makam mungkin ya agak keluarkan uang sedikit untuk beli bunga basah, jadi nanti ditaruh di atasnya pusarannya itu. Bunga basah itu bisa memohonkan ampun pada Allah atas dosa-dosa kiai yang dikasih bunga itu, karena kiai kan juga punya dosa ya, pasti ya, yang masuk cuma Nabi Muhammad. Kalau kita kiai siapapun tetap punya dosa. Karena apa? Al-inhas man qatu wanisyan, manusia tempatnya salah dan lupa, walaupun itu kiai, walaupun itu oknum pejabat atau siapa, tetap punya salah dan lupa, karena al-insan man qatu wanisyan, manusia letaknya salah dan lupa. Balik lawan manusia bener dewe. Nah, itu berarti manusia ingin ngambil alih posisi malaikat. Malaikat kon jogo neraka jogo terus, kon jogo swarga jogo terus, suruh sujud ya sujud terus. Nah, tadi menungso ya jangan ngambil kemenangan malaikat gitu. Menungso pengen mangan, pengen ya ngombe ya mangan ya turu. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jaga neraka ya jaga neraka terus. Sing tukang nyiksa ya nyiksa terus. Gitu. Sing tukang nyatet amal baik, amal jelek kita ya sekui mungkin kan. Sesuai tugasnya. Menungso ya payah ngelak ngombe, payah ngantuk tidur, payah lapar ya makan. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak tidur, itu hanya malaikat. Ya. Jadi yang belum bisa umroh, belum bisa haji nih, wow, saya jamin sudah, wah ini sudah hampir habis waktunya, tadi dipesani maksimal 1 jam, ini sudah. Untuk selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait pesan dan dawuh-dawuh Gus Maksum kepada kita, kepada anak bangsa Indonesia, khususnya pada Gasmi dan Pak Ganusa. Seorang anggota Pak Ganusa dan Gasmi harus selalu taat pada aturan agama maupun aturan negara. Kenapa kok kita juga harus taat pada aturan negara? Karena dawuh Basim As'ari, kadangnya dia keliru dikira sabda Nabi. Ini bukan sabda Nabi, ini dawuh Basim As'ari. Hubbul watal minal iman, itu bukan sabda Nabi, tapi dawuh Basim As'ari. Kadang ada yang keliru, sabda Nabi hubbul watal, keliru. Itu bukan sabda Nabi, karena itu adalah dawuh Basim As'ari. Hubbul watal minal iman, cinta pada negara adalah sebagian daripada iman, cinta pada tanah sebagai daripada iman. Dan sebagai bukti cinta kita pada negara, kita harus taat pada aturan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi lihat nomor sepeda motor, ya gowo STNK, ya gowo SIM, itu sebagian daripada iman. Nah, taat pada aturan negara. Terus pesan Gus Maksum juga, seorang anggota Pak Ganusa Gasmi
harus ikut menjaga dan berpartisipasi keutuhan NKRI, karena NKRI adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi saya ketika telepon-teleponan dengan Direktur BNPT, Direktur BNPT itu tidak di bawah Kapolri tapi di bawah Presiden, yaitu Brigjen Nur Wahid, disuruh nambahi. Jadi NKRI harga mati tidak bisa ditawar-tawar lagi, disuruh nambahi sampai mati. Oh siap Jenderal, saya gitu kan. Telepon-teleponan dengan Direktur BNPT, Badan Penanggulangan Teroris Nasional, Brigjen Nur Wahid namanya pun. Jadi NKRI harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun sampai mati. Dan yang ketiga, kita harus selalu menjaga kekompakan baik sesama anggota Baganusa atau lintas dengan Kasmi atau lintas perguruan bela diri, baik dengan tadi mohon maaf lupa agak saya sebut, mungkin dari perguruan bela diri SHT, dari KSK Kerasakti, mohon maaf tadi lupa, ini masih ingat, mohon maaf tadi gak disebut yang kami cintai ya, mohon ini baru ingat ini tadi dari Kerasakti, mungkin SHT atau Winongo atau mungkin Perisai Diri. Kalau di Jawa kan banyak anggota MC, ada Perisai Diri, ada Kerasakti, ada lagi miliknya LDI namanya Asad Pesinas, ada lagi namanya Budi Suci itu miliknya Wahidiyah, ya ada. Kalau Asad Pusatnya Burengan, pendirinya Nur Hasan Ubaidah, kalau itu LDI. Kalau Wahidiyah pendirinya Mbah Yai Majid, putranya Mbah Ma'ruf, itu Kedonglo. Selamat Wahidiyah yang ya Sayyidi ya itu, yang Fafilu ilallah itu benderanya, ya Fafilu mongko lumaku sapa sira kabeh itulah ya di bendera-benderanya ya. Kalau NU maklum bahasa Masari ini. Jadi dijaga kekompakan lintas perguruan bela diri, lintas agama, lintas suku, lintas etnis, lintas apapun. Ini pesannya Gus Maksum. Lintas apapun harus kita jaga kekompakan dan kebersamaannya, karena Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua sebagai anak bangsa Indonesia. Dan kami pesan kepada anakku Gasmin Baganusa, seandainya kamu di daerah kamu masing-masing, kamu melihat sebuah pelanggaran hukum, walaupun kamu mampu menanganinya, kamu mampu mengatasinya sendiri, awas, jangan main hakim sendiri, karena di negara kita ada negara hukum. Jadi jangan main hakim sendiri. Caranya bagaimana? Kalau melihat sebuah pelanggaran hukum di daerah kamu masing-masing, tolong koordinasi yang pihak kepolisian dan pihak terkait yang diberi kewenangan oleh negara. Mohon wonten mawon pun sajam, sudah cukup atau masih Pak? Ya. Saat ini kalau tutup sholawatan nih, dan untuk sahabat Islam Muhammad SAW. Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo sedaya. Sholatullah salamullah ala sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rambut ireng dadi putih iku alamate wis arep mulih, pipi gembur-gembur dadi kempot iku alamate nyawa wis arep copot. Monggo. Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Untuk bapak dadi ompong iku alamate wis mlebu rong. Awas, ini jangan multi mana nih, mlebu rongnya keliru, wah bahaya kasus. Bukan haknya, kasus. Kalau di Madura pasti nyawa ini ya, kalau di Madura nyawa. Keliru mlebu rong, kalau di Madura resikonya nyawa ya. Di Madura kalau masalah perempuan resikonya nyawa, biasanya mohon maaf kita tetap mengajarkan taat hukum, tapi banyak peristiwa di Madura banyak melanggar hukum. Setelah itu tapi yang menyerahkan diri kepada kepolisian secara kesatria karena membela kehormatan rumah tangga. Nah di sini jangan, tetap selalu taat pada hukum, selesaikan jalan kasus hukum. Kalau ada peristiwa seperti itu, tapi moga-moga di sini tidak ada peristiwa yang seperti itu. Ya mungkin-mungkin buat tenang. Untuk bapak dadi ompong iku alamate wis arep mlebu rong, mata awas dadi
blawur iku alamate sarep mlebu kubur. Monggo. Sholatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mugi-mugi setelah acara ini pondok pesantren Bidayatul Tulab di bawah Sunan Kiai Sotik tambah maju, tambah berkembang, ilmunya diberi manfaat dan berkah. Berkah untuk masyarakat sini, untuk muko-muko, dan juga untuk Indonesia, juga manfaat berkah untuk keluarganya, murid-murid sini. Kirang-kirang penyuwun ngapunten, apabila ada sumur biladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, apa salahnya kapan-kapan kita jumpa lagi. Kirang langkung nyuwun ngapunten, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.